Oke teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang dasar ilmu kimia. Dan ini teman-teman akan kita bahas tentang pengenalan tabel periodik ya, tabel unsur kimia ya teman-teman. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya, mungkin sejak SMP atau bahkan sejak SD mesti sudah pernah melihat bentuk tabel seperti ini. Ya, ini yang namanya tabel periodik ya. Jadi tabel periodik unsur modern ya seperti ini itu bukan semata-mata dia bentuknya harus seperti ini ya, karena ini juga ada sejarah bagaimana proses ditemukannya bentuk seperti ini. Nanti kita akan pelajari khusus di bab sistem periodik unsur ya. Nah, tapi di sini teman-teman harus bisa melihat apa sih maksudnya dibedakan seperti ini gitu ya. Jadi ada yang namanya golongan teman-teman. Jadi yang di sini dikasih bagian istilahnya kita sebut kolom ya. Nah, kolom ke-1, 2, lalu yang di sebelah kanan ini ya, ini adalah golongan utama. Nah, teman-teman kalau bisa lihat ini di atas ini ada namanya 1A, 2A, lalu di sini menyambung 3A, 4A, 5A. Jadi yang merupakan golongan A itu disebut dengan golongan utama. Sedangkan yang di tengah ini ya, ini namanya golongan transisi. Nah, lalu yang di bawah ini disebut sebagai lantanida dan aktinida. Nah, lalu kemudian ada penamaan khusus ya. Golongan 1A itu dinamakan sebagai logam alkali, golongan logam alkali. Sedangkan golongan 2A itu adalah alkali tanah. Lalu ada yang punya nama khusus lagi, itu adalah golongan 7A. 7A itu golongan halogen, dan kemudian golongan 8A itu adalah golongan gas mulia. Seperti itu ya. Ini teman-teman harus wajib tahu. Nah, jadi intinya adalah kita harus mengetahui yang namanya golongan. Nah, selain golongan kita juga mengenal periode. Jadi, kalau berkaitan dengan kolom-kolom, ya kolom itu yang dari atas ke bawah, itu adalah pembedaan berdasarkan golongan. Sedangkan kalau yang menyamping atau merupakan baris itu disebut sebagai periode. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya, yang atas bawah itu golongan, yang ke kiri kanan itu adalah periode. Nah, intinya dalam tabel periodik modern itu kita akan membagi menjadi 8 golongan utama. Tadi ada golongan 1A sampai 8A. 8 golongan transisi atau golongan B, ada golongan lantanida dan aktinida. Serta kita juga membagi menjadi 7 periode. Nah, 7 periode ini bisa kita amati, isinya juga kita bisa tahu gitu ya. Periode yang pertama itu terdiri atas 2 unsur. Periode 2 dan 3 itu masing-masing terdiri atas 8 unsur. Periode 4 dan 5 masing-masing terdiri atas 18 unsur. Periode 6 terdiri atas 32 unsur. Dan yang terakhir periode 7 itu kita sebut belum penuh. Jadi jumlahnya itu 32 masih ditambah lagi karena sampai sekarang masih berkembang ya. Seperti itu teman-teman. Nah, khusus untuk unsur golongan A atau golongan utama, teman-teman wajib tahu isinya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib tahu isinya plus namanya gitu ya. Jadi dari golongan 1A sampai 8A ini wajib tahu teman-teman ya. Jadi misalkan golongan 1A ini ada H, Li, Na, K. Nah, seperti ini. Jadi unsur golongan 1A itu ada H hidrogen, Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr francium. Nah, ini teman-teman wajib tahu. Nah, kalau teman-teman browsing pasti sudah sangat banyak jembatan-jembatan untuk menghafalkan. Salah satunya misalkan seperti ini. Golongan 1A itu bisa disingkat sebagai Halina Kawin, Robi CS, frustasi. Nah, itu bisa kita ambil nih H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr seperti itu ya. Itu nanti teman-teman silakan bisa membuat singkatan-singkatan seperti itu ya. Jadi wajib tahu untuk golongan 1A sampai 8A. Ya, jadi misalkan 2A itu isinya adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, ini bisa dibuat singkatan-singkatannya. Golongan 3A, golongan 4A, lalu golongan 5A ya.
lalu kemudian golongan 6A, golongan 7A, dan terakhir golongan 8A. Ya, teman-teman wajib harus bisa mengerti isinya dari golongan A, ya, golongan A saja. Ya, itu silakan teman-teman nanti berusaha untuk menghafalkan, ya, bagaimana membuat jembatan untuk menghafalkan. Dan yang berikutnya adalah golongan B. Nah, golongan B itu adalah golongan yang berada di tengah. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah dia tidak diurutkan dari 1B ya. Jadi nanti memang ada alasannya kenapa seperti itu. Jadi dia dimulai dari 3B, lalu 4B, 5B, 6B, 7B, dan kemudian untuk 8B kita akan menemukan 3 kolom. Ya, 3 kolom, baru kemudian disambung menjadi 1B dan 2B. Nah, kenapa seperti itu? Teman-teman belum akan bahas di kelas 10, nanti akan dibicarakan lebih lanjut di kelas 12. Jadi, untuk unsur golongan B baru akan dipelajari di kelas 12 ya. Jadi, untuk tahapan ini teman-teman yang utama hanya mengerti golongan A ditambah dengan mengetahui berapa jumlah golongan dan periode yang ada dalam tabel periodik unsur modern. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar. Tetap semangat belajarnya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.